2019-2020 karena jumlah petaninya tidak signifikan sampai ratusan ribu sampai jutaan, maka diminta peran aktif petani untuk mengambil sendiri ke BRI. Dan itu tidak bisa diwakilkan. Kenapa? Aturan perbankan mengatakan bahwa pemberian atau pembukaan rekening itu harus diterimakan kepada si pemilik langsung, si atas nama langsung. Karena di situ ada tanda tangan, ada juga foto biometrik untuk pembukaan rekening itu. Nah, berikutnya ini tahun 2017 kami tim teknis Kartu Tani Jawa Tengah itu diundang ke Kementerian Pertanian. Nah, untuk diadakan inisiasi ERDKK. Jadi ERDKK ini setelah diluncurkan 2016-2017 itu sudah dilirik oleh pusat untuk mau dinasionalkan. Kemudian 2018 ini sudah pendataan menggunakan sistemnya Kementerian Pertanian, sudah mulai sosialisasi. Kemudian 2019 kita sudah mulai memasukkan data jenengan, data petani ke sistem nasional. Jadi 2019. Kemudian tahun 2020 itu keluar aturan bahwa kewajiban menggunakan kartu tani itu dari Stranas Pencegahan Korupsi malahan. Yaitu bahwa kartu tani ini harus dilaksanakan secara nasional, secara bertahap. Kemudian terdapat perubahan-perubahan. Ini salah satu perubahan yang pertama tahun 2022 kemarin setelah jadi nasional, ternyata pemerintah melakukan perubahan-perubahan. Yang pertama adalah tahun Permentan nomor 10 tahun 2022. Ini saya ambilkan dari file lain saja. Dasarnya adalah yang ini. Nah, ini dasarnya adalah rekomendasi dari Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI atas perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Jadi kuncinya ada di sini. Ini adalah dari rekomendasi Panitia Kerja. Jadi tadi disampaikan Pak Slamet, kok pupuknya dari sithik, kok pupuknya ono sing ilang, itu adalah hasil dari rekomendasi Panja Komisi 4 DPR RI. Bukan karena presidennya, bukan karena gubernurnya, bukan karena kepala dinasnya, bukan karena PPL, bukan karena kios pupuknya atau pabriknya. Ini adalah rekomendasi dari Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI. Kuncinya. Jadi kasarannya nun sewu, ojo nyalahke gitu loh. Kalau misalnya ada apa saya kira mau, karena ini merupakan tidak lanjut dari rekomendasi. Dan nyalahke DPR, DPR ini wakil dewe, apa nyalahke awake dewe. Gitu baik. Jadi ya wis lah rasa jelek salah, cuman kita bagaimana kita mensikapi yang ada. Nah, dari hasil rekomendasi Panja Komisi 4 DPR itu yang pertama itu adalah membatasi komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi mengacu pada peraturan Presiden nomor 59 tahun 2020. Saya buka ke ininya. Seperti apa sih ininya? Kertas nomor 59 tahun 2020. Nah, dari sini bahwa pemerintah pusat menetapkan jenis barang kebutuhan pokok dan atau barang penting. Menurut saya tidak terlalu teknis, justru saya masalah kebijakan. Karena saya anggap jenengan ini pentol-pentolnya di wilayah masing-masing. Kalau jenengan itu menurut saya petani utun, saya akan cerita lain. Tapi karena jenengan pertolan-pertolan, maka yang saya sampaikan sini adalah kebijakan. Ngerti nggih? Jadi kebijakannya menurut peraturan Presiden nomor 59 tahun 2020, barang kebutuhan pokok hasil pertanian itu ada beras, berarti padi, kedelai, bahan baku tempe, cabai, bawang merah, kemudian di bawahnya ada gula, ada minyak goreng dan tepung terigu. Kita bahas satu persatu. Yang di bawahnya ini adalah daging sapi, ayam ras, telur, ini sudah di luar kita. Kemudian ada berikutnya ada benih, yaitu benih padi, benih jagung, dan benih kedelai. Yang kedua adalah pupuk masuk. Jadi mengapa hari ini pupuk tetap mendapat subsidi? Karena ada di sini. Nah, kita naik lagi.
maka jenis yang diberikan subsidi yaitu beras, padi berarti. Kemudian kedelai, di sini tadi ada kalau di sini ada daging sapi, daging ayam, berarti dia membutuhkan jagung untuk pakannya. Berarti padi, jagung dan kedelai untuk tanaman pangan. Oke. Kemudian di sini ada cabai dan bawang merah. Maka dari subsektor hortikultura yang mendapatkan pupuk bersubsidi adalah cabai dan bawang merah dan bawang putih. Meskipun di sini hanya tercantum bawang merah. Berikutnya yang ketiga untuk tanaman perkebunan, di sini ada gula. Berarti tebu juga harus mendapatkan subsidi. Jadi untuk yang pangan, padi, jagung, kedelai. Untuk yang tanaman hortikultura itu cabai, bawang merah, bawang putih. Kemudian yang untuk tanaman perkebunan itu adalah tebu rakyat, kakao rakyat, dan kopi. Meskipun di sini tidak termasuk, tetapi kopi dan kakao hari ini adalah komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sekarang sudah mulai ngetren. Kemudian yang kakao itu permintaan luar negeri juga cukup tinggi. Itu dasarnya. Saya lanjutkan kembali ke yang ini ya. Jadi ini yang diberikan adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi rakyat, dan kakao rakyat. Berikutnya rekomendasi dari Panja 4 DPR RI ini mengurangi jenis pupuk bersubsidi menjadi urea dan NPK. Pada awal pembahasan itu yang diberikan sebenarnya hanya NPK. Kenapa? Karena NPK itu dianggap sudah mempunyai unsur lengkap, unsur makro lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada N, ada P, ada K. Namun, apapun ceritanya, kita itu bisa mangan beras. Nah, kebutuhan urea tanaman padi itu lebih tinggi daripada kebutuhan N dan P dan K-nya. Maka masih ditambahkan untuk urea. Berikutnya penetapan alokasi, ini internal mereka, kemudian meningkatkan pengawasan dan juga internal pemerintahan, meningkatkan pendampingan, pelatihan dan sosialisasi. Nah, ini yang sekarang hari ini, jam ini, sesi ini saya sampaikan adalah salah satunya di sosialisasinya. Untuk pelatihan dan pendampingan silakan jenengan nanti di wilayah masing-masing bagaimana mengefektifkan pupuk yang pertama. Yang kedua mencari pupuk alternatif. Kemarin di tempat saya sudah ada pelatihan pembuatan pupuk